Ada apa, Paman? Kamu tunggu di dalam. Paman ada urusan sebentar. Cepat. Kamu memang bandel, Naga Runting. Sudah peot, masih sedang petakilan. Seperti perawan saja. Kamu yang petentengan, Pong, ha? Kamu yang selalu ngejar-ngejar saya. Memangnya saya suka? Waktu kau masih muda saja, saya sudah jijik. Apalagi sekarang. Hah? Kamu tidak pernah berubah, Naga Runting. Pemarah, tukang caci maki. Itu sebabnya kamu tidak laku kawin. Siapa bilang saya tidak laku kawin, ha? Banyak puluhan perjaka yang tergila-gila padaku. Hah? Sampai sekarang kamu buktinya belum kawin. Karena aku mempertahankan kepuananku, Pong. Benar sih kamu? Kenapa Dewata menciptakan lelaki itu pada... Nah, supaya keadaan tidak terlalu ngejomplang. Karena hampir semua wanita itu... Kurang ajar kamu, ha? Sebenarnya kamu cemburu, kan? Karena aku mendekati pondok Cah Bagus itu, ya kan? Bohong aja disendang. Sendang itu diciptakan Dewata supaya orang bisa ngaca, supaya manusia bisa tahu diri. Lawong wajahmu penuh wiron gitu kok, suka ngintip anak muda. Kamu memang harus dihajar, Song. Iya. Hah? Iya. Kakang Tamparawang. Kakang, apa kataku? Kamu pasti kalah, Kakang. Kakang, jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku tahu kamu sebenarnya mencintaiku. Tapi kamu terlalu sombong untuk mengatakannya, Kakang. Kurang ajar. Tunggu! Penghinaan ini tidak bisa kuampuni, Rawang. Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah tahu bahwa kau juga mencintaiku. Aku tidak pernah mengatakannya, Rawang. Tapi kan kamu sudah memeluk aku dengan mesra. Aku senang. Kurang ajar kamu. Apa yang kita harapkan selama ini mulai mendekati kenyataan. Prabu Jayakatwang mengundang saya menghadap.
untuk membicarakan masalah tanah perdikan yang akan diberikan pada saya. Akhirnya Sang Prabu menyadari bahwa bagaimanapun Gusti tetaplah sepotong duri di dalam daging negeri gelang-gelang ini. Siasat Kakang Banyak Wide benar-benar hebat. Sang Prabu ditempatkan di dalam dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakan. Ya, mula-mula saya ragu dengan rencana ini. Tapi setelah saya pikir dalam-dalam, pendapat Paman Arya Wiraraja itu memang luar biasa. Saya gembira sekali, Gusti. Terus terang, selama ini dada saya merasa mau meledak kalau melihat kepongahan bala tentara Kediri. Tanah Tarik, apa alasanmu? Tanah itu masih alas Purwa. Kami hanya menginginkan ketenangan, Gusti Prabu. Di samping itu kami masih tetap mengabdi dengan membuat pesanggerahan kalau sewaktu-waktu Gusti Prabu ingin berburu. Kami akan menjaga hutan Grogolan untuk perburuan Paduka. Tapi itu terlalu jauh di timur. Bisa setengah hari perjalanan berkuda, Wijaya. Apa tidak ada tempat lain? Kami hanya ingin menyepi, Gusti Prabu. Itu kenapa kami pilih Tanah Tarik. Jauh dari Singasari, juga jauh dari kota Raja Kediri. Hanya ketenangan yang bisa membuat manusia berpikiran jernih. Ya, kamu benar. Saya berikan tanah itu sebagai hadiah atas pengabdian dan tanda setiamu kepadaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Jemur kain saja kok lama. Cepat bantu aku di dapur. Baik, Nyi. Saya naruh keranjang dulu. Nyi Sepang. Ayo, tunggu apa lagi? Ini bawangnya dirajang halus. Kakang Wangsa paling senang makan sayur bening bayam dan ayam bakar. Maaf, Nyi Sepang. Ada apa? Saya paling tidak suka bekerja sambil ngobrol. Maksud saya meminta izin untuk meneruskan perjalanan. Karena saya ingin mencari suami saya. Ya terserah kamu. Aku tidak pernah mau menahan. Kamu di sini kan bukan kemauanku. Aku kan cuma sekedar menolong kamu, ya toh? Memang benar, Nyai. Itu sebabnya saya ingin segera pergi. Karena saya tidak ingin memberatkan orang lain, apalagi menyusahkan. Kalau Ki Wangsa bisa mendapatkan sutra yang saya pesan tadi, saya berani bayar mahal. Saya akan usahakan, Den. Soalnya, sejak peristiwa penghinaan Prabu Kertanegara kepada utusan Tartar, saudagar Cina semakin jarang tandang kemari. Tapi tetap akan saya usahakan. Tidak ada yang sulit untuk Wangsa Halemu.
Belum selesai, Pit. Loh, sudah mau pulang, Gusti? Semua sudah beres. Breket Apang sudah membayar hutangnya. Semua batu giok dan kain sutra sudah laku. Mau apa lagi? Kalau begitu, langsung jalan. Mampir dulu di gubuk. Makan dulu, baru pulang. Beres kan, Gusti? Pinter. Selama hidup, belum pernah aku mendapatkan kemujuran seperti akhir-akhir ini. Semua barang daganganku selalu laku, dan aku mendapat untung besar. Syukurlah, Gusti. Kalau banyak untung, kan Gusti akan jadi orang paling kaya di desa kita. Nah, kedibalnya, macam saya, kan bisa kecipratan. Kamu tahu tadi, Raden Widusurya memesan kain sutra dari Cina dengan gambar bunga persik dan burung merak. Harganya mahal sekali, karena sekarang tidak ada lagi saudagar Cina yang dagang kemari. Lalu dari mana Gusti bisa mendapatkannya? Yang punya kain sutra itu dulu adalah keluarga Prabu Kertanegara. Itu pun hadiah dari saudagar Cina. Saya tahu, seorang penewu tentara gelang-gelang telah menyimpannya setelah berhasil menghancurkan Singasari. Apa dia mau menjualnya? Siapa yang tidak butuh kepeng sampit? Saya sangat tahu. Tentara itu tugasnya cuma mengabdi. Sementara dia punya anak istri yang perlu sesuatu untuk dibeli. Gusti betul-betul pedagang tulen. Jadi pedagang itu, mata dan telinga harus dibuka lebar-lebar. Tapi hati ditutup rapat-rapat. Kita tidak boleh iba atau kasihan. Kita harus tega dan tegas. Pokoknya sampit, apapun yang kita lakukan, harus mendapat untung. Wong dianya sendiri yang mau pergi, Kakang malah menghalang-halangi. Sebenarnya ada apa sih sama dia? Jangan-jangan Kakang memang ada apa-apanya, begitu? Sabar, Nyi, sabar. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan lelaki perempuan. Coba Nyai ingat-ingat. Sejak Nini Roro Lamuri ngenger di sini, daganganku semakin maju. Dan orang-orang yang punya utang, yang dulu-dulu sulit ditagih, sekarang jadi gampang. Semuanya membayar. Kamu tahu, Nyi, apa artinya? Roro Lamuri itu benar-benar membawa keberuntungan. Dia harus tetap di sini kalau Nyai ingin kita menjadi orang kaya raya. Kita bisa mengalahkan Jara Lalean yang sombong itu, Kak? Tentu, Nyi, tentu. Bahkan mungkin kita bisa menjadi orang terkaya di Singasari ini. Siapa? Saya Nyi Sepang, Roro Lamuri. Tadi pagi dia minta izin untuk meneruskan perjalanannya. Waduh, Nyi, tolong halangi dia, Nyi. Halangi dia, Nyi. Iya. Ya. Nyai. Masuk, Nini. Iya. Ayo.
Silakan duduk. Ada apa, Nini? Kelihatannya ada yang penting. Mau pamit, Ki, karena besok pagi saya akan pergi. Saya harus menemukan suami saya. Wah, baru saja kami membicarakan Nini. Masa depan Nini? Saya tidak ingin menyusahkan orang lain, karena... Tidak. Istriku, meskipun orang yang agak keras, tapi sebenarnya menaruh sayang kepada Nini. Bahkan dia mengusulkan kepada saya untuk memelihara dan mengangkat Nini sebagai anak. Maklum, kami belum punya anak. Benar, Nini. Saya merasa kasihan padamu. Sebagai sesama wanita, saya ikut perih melihat nasibmu yang terlunta-lunta karena ditinggal suami. Ya, paling tidak sampai anakmu itu lahir. Kalau Nini bersedia, selamanya juga tidak apa-apa. Kalau sepekan lagi rombongan dari Sumenep tidak datang, mungkin kita akan kekurangan makanan, Gusti. Tapi Kakang Banyak Wide menjanjikan untuk secepatnya mengirimkan tenaga dan makanan. Usahakan cari makanan di desa sekitar sini atau dalam hutan. Paling tidak, separuh dari tenaga sukarela itu dikerahkan untuk berburu kerbau atau menjangan. Desa yang terdekat, paling cepat setengah hari perjalanan, Gusti. Kebanyakan orang-orang Madura mendirikan pedesaan mereka di pinggir pantai. Sementara di dalam hutan jarang terdapat pohon buah, kecuali maja. Tapi tidak bisa dimakan, Gusti. Kenapa? Rasanya pahit, Gusti. Kemarin hampir saja seorang pekerja meninggal karena makan buah itu. Lehernya tercekik rasa pahit. Suatu saat, kalau pedukuhan ini terwujud, akan kuberi nama Majapahit. 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 Jangan-jangan mau ada perang lagi. Wah, kelihatannya mereka terburu-buru sekali. Yang di depan itu kan Pangeran Arda Raja. Iya,
Mursal, Gusti Prabu Kertanegara, pengkhianat. Wis, jangan keras-keras. Biasa, mereka sering rame-rame begitu. Nanti pulangnya, mereka memboyong sisa-sisa kekayaan sang Prabu. Dasar maling. Wis, hati-hati. Di sini banyak kuping bayaran. Kalian sudah dengar kabarnya Gusti Raden Wijaya sudah menyerah, minta ampun kepada Raja Gelang-Gelang. Ketinggalan berita kamu. Wong sekarang Gusti Raden Wijaya sudah dianugerahi oleh Prabu Jaya Katwang tanah perdikan di Desa Tarik. Sebenarnya, kalau Ayahanda Prabu mau sedikit saja mendengar pendapatku, pekerjaan kita tidak akan sepelik ini. Sekarang kita harus mengawasi hutan Tarik. Mau tidak mau. Kalau tidak, kemungkinan besar Wijaya akan membangun kekuatan di sana. Apa ada tugas khusus untuk saya, Raden? Buat apa kami kemari kalau tidak ada tugas khusus buat Paman? Banyak yang harus dikerjakan. Sebab daerah jajahan ini mutlak di bawah pengawasan Paman. Jadi Paman harus melakukan pengawasan khusus untuk daerah hutan Tarik dan sekitarnya. Saya melihat orang-orang Singasari sudah tidak punya keinginan untuk berperang lagi. Apa masih perlu kita melakukan pengawasan khusus? Apa tidak cukup dengan perundaan yang sering? Rakyat Singosari barangkali iya. Tapi Paman harus ingat, di sana ada Sang Rama Wijaya, ada Lembu Sora, Ranggalawe. Mereka adalah pemimpin Singosari yang tidak sampai dikalahkan oleh pasukan Gelang-Gelang. Walaupun pada akhirnya menyerah. Memang, saat ini boleh dikatakan kekuatan Singosari sudah lumpuh sama sekali. Karena bekas-bekas tentaranya sudah dijangkiti rasa bosan bertempur. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa kebosanan itu bisa berubah menjadi gairah yang menggebu untuk bertempur. Jadi tidak ada salahnya usulan Pangeran Ardaraja dilakukan. Kalau ini memang sudah merupakan keputusan dari pusat, saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya akan mendirikan benteng sekaligus asrama dekat Tarik. Saya kira tidak perlu membuat benteng. Cukup pengawasan. Juga bisa perondaan dengan pasukan yang besar. Hanya untuk membuat siapapun yang berniat macam-macam bisa ketakutan. Untuk kemudian mengurungkan niat mereka. Sementara orang-orang saya akan tetap menyebar telik sandi sampai ke pelosok-pelosok tanah Jawa. Baik, Kipati. Saat ini Empu Tong Bajil dan kawan-kawannya masih sering berkunjung ke rumah. Setiap mereka melakukan tugas di sekitar Singasari. Nini. Sampit, tolong jangan beritahu Nyi Sepang dan Tuan Wangsa Halemu. Saya terpaksa harus pergi. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Mencari suami saya dan menyelesaikan persoalan keluarga. Tapi Tuan Wangsa sangat sayang pada Nini. Yang saya dengar, beliau akan mengangkat Nini sebagai anak. Karena beliau yakin bahwa Nini membawa rezeki. Perdagangan Tuan Wangsa menjadi maju dan lancar sejak Nini tinggal di sini. Tidak bisa, Sampit. Tolong katakan kepada mereka bahwa saya sangat hormat kepada kebaikan mereka berdua. Tapi saya juga mempunyai masalah sendiri. Saya mengerti, Nini. Kalau begitu, silakan pergi. Tapi ingat, tentara Kediri agak kurang bersahabat dengan orang asing. Terima kasih banyak, Sampit. Sampaikan hormat saya kepada Ki Wangsa. Dan juga Nyi Sepang. Ya, ya. Nini, Nini. Nini, saya tidak bisa melapor apa adanya pada Tuan Wangsa. Karena saya takut dimarahi. Bisa-bisa saya diusir dari rumah ini. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau saya pura-pura tidak tahu menahu tentang kepergian ini? Begitu juga boleh. Iya.
Terima kasih. Ya, ya. Semoga kamu selamat dan ketemu dengan suamimu. Apa nama dukuh ini? Bukankah ini daerah Alastari? Benar, Gusti. Nama dukuhnya Majapahit. Mana rumah kepala desanya? Itu, Gusti. Gusti, inikah dukuh yang Gusti dirikan? Iya. Yang penting, bagaimana kami menikmati anugerah dari Sang Hyang Widi. Sambil menunggu Prabu Jayakatwang atau kerabat kerajaan lain yang mau berburu di hutan tarik, kami akan melayani. Di hutan sini, banyak sekali menjangan dan kerbau liar. Maaf, Gusti. Dari mana Gusti dan semua pengikut Gusti mendapatkan makanan? Kami berniat membuka hutan sebagai persawahan. Sementara ini kami hanya mempunyai ladang untuk menanam jagung dan padi gogo. Raden banyak sekali membawa tentara. Apa Raden mengira kami mempersiapkan pemberontakan? Oh, bukan. Ini hanya kewajiban kami untuk melakukan tugas keliling. Melihat keadaan rakyat dari dekat. Karena semenjak gelang-gelang menguasai Singasari, belum pernah mengadakan penjelajahan tanah kekuasaan. Kalau soal itu, memakan waktu berbulan-bulan. Kenapa Raden tidak mengusulkan kepada Sang Prabu untuk memanggil Raja Bawahan? Saya kira raja-raja bawahan seperti Jenggala, Blambangan, Pasuruan, Sanggariti, bahkan Madura, dengan senang hati mau melaporkan keadaan daerahnya. Dan itu hanya membutuhkan beberapa orang caraka. Saya kira Adhikara seperti Raden Ardaraja mengetahui hal itu. Iya. Itu pun pasti akan dilakukan. Saya yakin Gusti Prabu cukup mengerti. Kalau begitu, Raden memang mendapat tugas khusus untuk mengawasi kami. Oh, tidak. Tidak. Tidak secara khusus. Ini adalah perundaan biasa. Jadi penjahat itu, jangan tanggung-tanggung. Jagoan pasar. Berapa penghasilannya? Hah? Ikut tuan saya. Empu Tong Bajil itu, orang kepercayaan Patih Kebo Mundarang. Iya, Ki, iya. Tapi memang harus orang pilihan. Harus yang memiliki ilmu. Ilmu silat saya masih rendah, Ki. Tapi saya ingin mengabdikan diri saya pada Empu Tong Bajil. Jadi pesuruhnya pun saya mau. Saya mau, Ki. Bisa. Nanti bisa saya atur. Saya ini tangan kanannya Empu Tong Bajil. Saya tangan kirinya. Tapi kamu mesti tahu sendiri. Iya. Semua jasa baik. Iya. Harus ada imbalannya. Oh, iya, Ki. Saya akan mengusahakannya, Ki. Kami berdua ini lelaki yang sehat jasmani dan rohani. Iya. Semua wanita di desa ini ada dalam kekuasaan saya. Sebentar, Ki.
Sepertinya dia perempuan yang pernah saya tangkap. Ketemu lagi. Kamu maling perempuan yang tebari kan? Ampun Tuan, saya sudah membayar makanan di warung itu. Sambang? Siapa dia? Dia maling perempuan yang pernah saya tangkap, Ki. Cantik juga. Bangkal. Ternyata perempuan asing itu rupanya. Jangan sampai lolos, Rejong. Kita bawa ke tempat potong bajil. Selamatkan wanita ini, Nyai. Biar mereka aku yang meladeninya. Aku bukan menolong kamu, Nyai. Tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu. Saya tidak tahu kenapa nasib saya selalu sial semenjak dari tanah Tiongkok. Kebaikan Kakang Kamandanu yang rela mengawini saya supaya anak yang saya kandung tetap memiliki bapak. Itu pun tidak berlangsung lama. Suamiku sejak penyerbuan tentara Kediri ke rumah mertua saya, saya tak tahu lagi nasibnya. Kamu pasti sering membayangkan kebahagiaan yang begitu indah. Iya. Waktu saya baru menikah dengan kakak lo, saya membayangkan menjadi suami istri yang paling bahagia. Hidup tentram, tinggal di sebuah kuil yang indah. Sampai kemudian mempunyai sepasang anak yang gagah dan cantik. Demikian pun bayangan kebahagiaan saya menjadi istri Kamandanu. Tapi ternyata semua itu yang menyebabkan kamu merasa paling menderita, merasa disisihkan nasib. Apa maksud Nyai? Jangan pernah membayangkan kebahagiaan kalau kamu tidak ingin ikut merasa menderita dalam hidup. Anggap saja hari esok selalu lebih buruk dari hari ini, sehingga kalaupun besok mengalami penderitaan yang sama dengan hari ini, akan terasa lebih ringan dari bayangan kita. Pendapat Nyai agak aneh. Biasanya orang berdoa agar hari esok lebih baik dari hari ini. Yang kita bicarakan adalah masalah perasaan ini, bukan doa. Ini masalah tolak ukur. Sebab kita bisa berbeda menilai kejadian yang sebenarnya sama. Tergantung keadaan sebelumnya. Apa yang telah kita alami. Ya,
Itulah tolak ukur. Apa Nyai tak pernah membayangkan kebahagiaan? Tidak, karena saya tidak mau dipermainkan oleh perasaan dan nasib. Itu sebabnya dia awet tua. Rawang, jangan banyak mulut. Kelakuanmu dari dulu tidak pernah berubah. Cari perhatian dari wanita cantik. Turun! Kalau besok tidak kau betulkan lagi atap rumah saya, jangan harap kau bisa hidup, Rawang. Besok pagi, Nyai, pasti. Kalau tidak, kau boleh ambil rumahku. Tidak mau. Rumahmu bau sapi. Biar bau, tapi lebih luas dan lebih... Kalau kamu ngoceh terus, tidak boleh ikut makan. Kamu harus bersyukur. Masih bisa makan masakan seorang perempuan. Kelihatannya, mertua saya itu orang terpandang di desanya. Apa Nyai kenal dia? Hampir semua pendekar di Daha ini kenal dengan Empu Hanggareksa. Karena senjata buatannya cukup bagus. Meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Ranubaya. Orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini. Saya dan suami saya datang ke negeri ini membawa pedang yang dibuatnya di negeri Tiongkok untuk diserahkan pada pewarisnya. Ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Dia adalah Kamandanu. Siapa? Siapa nama suamimu? Arya Kamandanu. Paman! Paman! Panji dapat burung! Hebat kamu, Panji. Nanti akan Paman ajari bagaimana caranya memanah burung. Dia pernah menolong suami saya waktu dikeroyok oleh pendekar-pendekar yang menginginkan pedang itu. Juga beberapa kali dia menolong saya. Tapi dia tak pernah menyatakan cintanya pada saya. Dari pembantu yang ada di rumahnya, saya dengar bahwa Kakang Kamandanu pernah patah hati karena kekasihnya direbut kakaknya. Bagaimana kemudian dia mau mengawini kamu? Saya tahu Kakang Kamandanu hanya kasihan melihat nasib saya. Kasihan? Iya, Kakang Kamandanu belum pernah menyentuh saya selama perkawinan itu. Tapi kamu bisa hamil? Karena saya telah oleh kakak kandungnya. Kakak? Iya.
dia juga telah merebut kekasih Kamandanu. Lelaki biadab. Jangan hanya menyalahkan laki-laki itu. Sebab kebanyakan perempuan juga mudah kehilangan pikiran sehatnya. Apalagi kalau mendengar pujian seorang lelaki atau melihat kekayaannya. Langsung saja pikirannya menjadi limbung. Sehingga tidak bisa menilai dengan benar lelaki yang berada di hadapannya itu. Tapi aku tidak, Rowang. Aku tidak akan bisa terpengaruh oleh lelaki macam apapun juga. Termasuk kamu. Kalau kamu berlebihan, Nyai. Terlalu khawatir, terlalu curiga, dan terlalu tidak percaya pada semua lelaki. Itu pun tidak baik, Nyai. Itulah yang menyebabkan kamu sampai tua tidak laku kawin. Kurang ajar. Lelaki memang banyak omong. Kamu sendiri sudah tua, tidak laku kawin, Rowang. Aku menunggu kamu, Nyai. Jangan dengarkan lelaki gendeng itu, Nini. Pikirannya kadang-kadang ngaco dan tidak waras. Tentang Kamandanu tadi, dia pasti lelaki yang baik. Karena dia mau mengorbankan perasaannya untuk melindungi kamu. Saya melarikan diri waktu tentara Kediri menyerang. Kakang Kamandanu saat itu sedang tidak ada di rumah. Dan dia telah dikhianati oleh kakak kandungnya sendiri. Ya, 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 ya. Au. Kamandanu, kalau ingin menjumpai istrimu, datanglah ke Bukit Kapur Jurang Biru. Panji, Paman mau pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kamu harus bisa menyelesaikan keperluanmu sendiri. Nyai yang melemparkan panah pesan itu? Ya, Mana Mesin? dia berada dalam perlindunganku. Suami macam apa kamu? Membiarkan seorang wanita hamil terlunta-lunta, sementara kamu enak-enakan bersembunyi di tempat terpencil. Berbulan-bulan saya sudah mencarinya, tapi belum ketemu. Mencari seseorang di tempat terpencil seperti di gubukmu? Mana mungkin ketemu? Sementara istrimu dikejar-kejar tentara Kediri. Aku tahu, kamu sudah lama di tempat terpencil ini. Asal kamu tahu saja, bukit ini adalah daerah kekuasaanku. Nyai, jangan lecehkan saya. Saya sudah letih sekali memikirkan nasib istri saya. Setiap hari saya mencarinya. Di mana dia sekarang? Enak saja. Sekian lama menelantarkan istri, dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya. Apa maumu sebenarnya, Nyai? Kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi Mesin. Aku tidak ingin Mesin dalam lindungan lelaki yang loyo. Ayo serang aku. Aku dengar dari istrimu, kamu murid Danubaya. Kau pasti diwarisi ilmu Seipi Angin. Mana? Aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyhur itu.
Ong, kenapa kamu selalu cari kesempatan? Habis, kamu berlebihan sih. Orang mau ketemu istrinya sendiri, kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Aku cuma ingin tahu, apa dia mampu melindungi istrinya? Biarkan, mereka membawa nasib mereka sendiri. Kamu tidak ada hak ikut campur dalam rumah tangga orang. Pulanglah, Kamandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Apa hakmu membawa mesin? Dia ada dalam tanggung jawabku. Nyai, kenapa kamu harus mengurusi orang lain? Sementara urusan kita belum kunjung selesai. Kau mau bertarung sampai mati, Rowang? Siapa? Kenapa kamu hanya berpikir bahwa penyelesaian urusan itu hanya dengan perkelahian? Hah? Apa kamu tidak pernah bosan bertarung denganku, Nyai? Apa tidak bisa kita melakukan pertarungan yang lain? Hah? Jorok. Paman Kamandanu itu orangnya baik. Bibi pasti naksir. Oh ya? Gantengan mana? Sama Bapak Panji? Sebenarnya Bapak juga ganteng, tapi jahat, suka memukuli ibu. Messi. Kakak. Kakak, Kamandanu. Maafkan saya, Messi. Ketika saya datang, semuanya sudah hancur. Rumah terbakar. Ayahanda Hanggareksa tewas secara mengenaskan. Demikian pun Nyi Rongkot. Nyi Rongkot juga meninggal, Kakang. Sebenarnya mereka mau menangkap saya. Saya mendengar suara Dupangga. Waktu orang-orang itu mengancam Ayahanda, Nyi Rongkot menyuruh saya pergi. Messi. Sudahlah. Apa yang terjadi jangan disesalkan lagi. Sebaiknya kalau Raden mau mendirikan Kedari, harus di tempat tersembunyi. Saya yakin orang-orang Kediri akan terus-menerus mengawasi daerah ini. Biarkan Majapahit dilihat dari luar, seperti pedukuhan kecil saja. Memang pasukan Kediri sudah mulai meronda kemari, Paman. Kesannya Prabu Jayakatwang tetap mencurigai saya. Itu pasti. Sebab Jayakatwang ingin mengembalikan Trah Tunggul Ametung menguasai Jawa. Itulah sebab utama perebutan kekuasaan tempo hari terjadi. Pada mulanya Kertanegara sebenarnya ingin mempersatukan Trah Ken Arok dengan Trah Tunggul Ametung. Karena beliau adalah keturunan campur dari dua Trah itu. Tapi beliau akan mewariskan tahta kepada Raden. Sebab beliau tidak punya putra lelaki. Dan Raden sendiri adalah keturunan Narasingamurti, cucu Ken Arok dengan Ken Dedes.
Wijaya bukan orang bodoh yang langsung menyusun kekuatan begitu lepas dari Kediri. Dia sangat cerdas untuk menunggu kesempatan dengan sabar. Sebagaimana dengan licik, dia bisa pengaruhi Paman Banyakwide yang sebenarnya mitra Ayahanda Prabu untuk minta pengampunan baginya. Dan lebih liciknya lagi, supaya diberi wewenang untuk mengatur sendiri tanah perdikan. Tidak seluruhnya begitu, Raden. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Banyakwide alias Arya Wiraraja bisa saja dipengaruhi adiknya Lembu Sora dan putranya sendiri, Ranggalawe, pengikut setia Raden Wijaya. Anggaplah itu benar. Apakah Paman Patih tidak mempercayai pendapatku bahwa Wijaya akan membangun kekuatan cepat atau lambat? Kemungkinan itu ada. Tapi tidak akan kurang dari 10 sampai 15 tahun. Dan dalam waktu yang panjang itu, kita sudah mampu untuk memberangusnya rata dengan tanah. Kalau menurut pengakuan beliau, dukuh yang didirikannya masih dalam rangka pengabdiannya kepada Baginda Prabu. Untuk melayani semua adikara Kediri. Terutama keluarga Kedaton ketika berburu di Grogolan. Itu omong kosong, Paman Mantri. Sanggrama Wijaya memang pandai bicara. Bahkan Ayahanda Prabu pun bisa dipengaruhi. Jadi maksud Raden bagaimana? Kami sudah memeriksa seluruh dukuh yang didirikannya. Dan tidak ada apa-apa. Bahkan sawah pun belum dibuka. Hanya beberapa petak ladang untuk menanam ubi dan jagung. Periksa juga desa-desa sekitar Tarik. Saya kira Jasur Wungkal sangat cocok dijadikan pusat perondaan. Kita tidak perlu menyebut adanya dukuh Majapahit. Biarkan semua rakyat Singosari hanya tahu bahwa Wijaya tinggal di hutan Tarik. Sebab akan sangat berbahaya bila mereka tahu Wijaya telah mendirikan sebuah dukuh. Mereka akan beramai-ramai pindah ke sana. Cepat atau lambat, akan terhimpun suatu kekuatan. Anak itu mengingatkan masa kecil saya, tidak punya ibu dan bapak, juga tinggal di tempat yang sama, di tempat yang terpencil. Kelihatannya Panji bisa akrab dengan. Sepertinya dia butuh teman bicara. Sehingga waktu saya diantar Kitan Parwang kemari, kami sudah terlibat pembicaraan dengan akrab. Kelihatannya dia kurang suka dengan bapaknya. Sebenarnya saya merasa berdosa telah membuat Panji jadi sebatang kara. Tapi perbuatan Kakang Dwi Pangga yang tega-teganya menyiksa istrinya sendiri sampai luka parah, akhirnya menyebabkan kematiannya. Membuat saya tidak bisa mengendalikan amarah. Dan terjadilah pertarungan yang menyebabkan dia jatuh ke jurang. Panji tahu tentang nasib ayahnya? Pada saatnya pasti akan saya beritahu. Maafkan saya, Mesin. Kalau anakmu pun tidak bisa melihat ayah kandungnya sendiri. Kenapa Kakang berkata begitu? Mesin, maafkan saya. Saya lihat mungkin kamu kecewa atas nasib Kakang Dwi Pangga. Kakang, tega Kakang menyakiti hati saya. Dia lelaki yang paling saya benci di atas bumi ini. Maafkan saya, Mesin. Lalu buat apa Kakang mau menutupi aib saya dengan mengawini saya? Buat apa Kakang? Biarkan saja saya hidup terlunta-lunta bersama bayi yang malang ini.
Maafkan saya, Mesin. Saya sering terbawa perasaan benci saya. Setiap kali saya berbicara masalah Kakang Dwi Pangga. Tempat ini harus tetap dirahasiakan sampai kekuatan kita sudah benar-benar mantap. Penjagaan di semua jalan masuk menuju kota raja yang sedang kita bangun terlarang bagi siapapun yang belum kita kenal. Agak terlalu banyak jalan setapak yang menuju ke tempat itu, Gusti. Kami akan berusaha menjaga semuanya. Tapi yang sangat penting malah, bagaimana menanamkan kesetiaan pada semua desa yang mendukung Gusti. Tapi seperti yang kita ketahui, ada sebuah desa yang dekat dengan Jasun Wungkal. Dan kita tahu bahwa Jasun Wungkal sudah lama dijadikan tempat kekuatan orang-orang Kediri. Sejak mereka berniat menyerbu ke Singasari. Maksud Paman, Desa Lopandak? Ya. Meskipun kita tahu bahwa semua penduduk Lopandak ada di pihak kita. Tapi letaknya sangat membahayakan. Ada sedikit saja hal yang mencurigakan, maka tak ayal orang-orang Kediri akan melibas mereka. Kemudian memaksa untuk menunjukkan tempat kita. Lopandak. Saya kira perkiraan Paman Sora ada benarnya. Kita utamakan perhatian kita di sana. Yang harus dicermati adalah trik sandi mereka, Gusti. Saya dengar Pati Kebo Mundarang dan Raden Adaraja mengerahkan banyak sekali trik sandi. Kita tidak boleh sembrono dalam menangani trik sandi. Ingat, yang harus kita jaga kerahasiaannya adalah kota raja yang sedang kita bangun dan tempat olah kanuragan. Adapun tempat kita sekarang ini, biarkan terbuka untuk mereka. Penduduk kita sudah mulai banyak, Gusti. Bagaimana kita bisa mengawasi kalau telik sandi itu menyelusup masuk ke dalam hutan dan menuju ke tempat rahasia itu? Ciptakan sesuatu yang menjadi ciri mati bagi warga Majapahit. Ciptakan bentuk khusus, seperti destar yang dipakai oleh warga Majapahit. Apa malah tidak menimbulkan kecurigaan, Gusti? Kalau warna ataupun destar batik kita itu seragam. Bukan batinnya, tapi bentuknya. Atau apa saja. Atau mungkin keris yang mereka bawa. Itu gagasan yang luar biasa, Gusti. Sungguh-sungguh pemikiran yang sangat cemerlang. Kita bisa tahu dengan cepat bahwa seorang itu bukan warga kita
hanya dengan sekali lihat. Masalahnya, apanya yang harus kita bikin sama? Kalau masalah gagasan Gusti Wijaya yang cemerlang, bukan cuma kamu yang tahu, Halayuda. Tapi apanya? Ya, itu tadi. Destar juga bisa? Atau bagaimana kalau seluruh warga mengikat perut dengan angkin dengan ikatan di sebelah kiri? Itu usul yang bagus. Beritahu penduduk, besok, secara ketok tular,